Halo semuanya, selamat datang di Manata Podcast. Karena ini adalah video pertama gue, jadi gue mau perkenalan diri dulu, kenalin nama gue Bima, dan ya gue adalah seorang mahasiswa di salah satu Universitas Surabaya. Sebut deh. Udah deh, bilang aja. Gue mahasiswa di salah satu universitas swasta di Surabaya. Eh, Mungkin gue podcast gue kali ini bakal amburadul soalnya gue adalah pendatang baru dan ya gue sebenarnya nggak punya basic apapun di dunia perpodcastan maupun di dunia penyiaran, jadi ya mohon dimaklumin soalnya gue kalau sama ini dengerin podcast ya udah gue cuma dengerin aja, gue nggak pernah sampai kepikiran kayak wah ternyata kalau bikin podcast tuh kita harus begini begini begini, kita kalau bikin podcast tuh harus bahas ini dulu, bahas ini dulu, bahas ini dulu. Kalau gue sih ya udah, kalau misalnya mau bikin podcast ya udah lo bikin aja selama misalnya mau bahas ini nih, ya udah lu kayak ya udah apa yang dalam pikiran lu saat ini lu langsung ngomong aja, nggak usah pakai filteran. Jadi kalau podcast gue agak berantakan ya mau dimaklumin, gue masih belajar. Semoga besok podcast gue semakin baik lah ya. Oke, kita lanjut ke kenapa gue bikin podcast ini. Ya sebenarnya gue bikin podcast ini gara-gara adanya pandemik corona ini atau pandemik COVID-19. Gara-gara pandemik ini, kampus gue itu langsung kayak ngeladain sistem learn from home atau LFA. Jadi kayak gue udah LFA selama hampir 4 minggu. Gue bingung mau ngapain lagi. Gue kayak udah sampai titik dimana gue udah bosan buat ngapa-ngapain. Bahkan gue buat main aja gue udah bosan weh. Dimana lu bayangin kayak ada orang bisa sampai bosan buat main gitu loh. Terus kalau misalnya gue mau telepon sama teman gue, ya teman gue pasti punya urusan masing-masing dong. Jadinya gue nggak bisa terlalu maksa buat telepon. Terus ya udah deh, gue nyoba mengalihkan pekerjaan gue dengan cara bikin podcast. Ya bikin podcast ini menurut gue ya cukup gampang-gampang susah, karena kita ya gimana ya, bikin podcast itu gampang-gampang susah deh, gue susah jelasinnya, cuman ada gampangnya juga, gue juga bingung gampangnya apa. Ya balik lagi sama alasan gue bikin podcast ya, kan tadi gue udah bilang nih gue bikin podcast gara-gara adanya pandemik ini. Jadi gue juga nggak bisa keluar rumah. Gue takut kalau gue keluar rumah gue bawa virusnya dalam rumah. Soalnya lu bayangin aja, lu keluar rumah nih dalam buat buat main, bukan buat bekerja, bukan buat cari makan. Enggak, lu keluar buat main, terus lu pulang-pulang bawa virus dan satu keluarga lu sakit. Ya, kalau gue sih merasa benar-benar penyesalan yang luar biasa kenapa gue pergi main waktu itu sampai akhirnya gue bisa nularin penyakit ini ke satu keluarga gue. Ya menurut gue sih nggak worth it banget gitu. Jadi makanya gue tetap di rumah aja, gue stay at home, gue benar-benar cuman ngabisin waktu di rumah. Dan buat lo semua yang dengar ini, tetap stay at home dan tetap jaga kebersihan. Kalau misalnya lu mau keluar ya udah nggak apa-apa keluar, dan tapi dengan alasan kayak lu emang buat kerja, lu emang buat cari makan, lu mau beli makan ya it's okay. Selama lu tetap jaga kebersihan, lu tetap jaga physical distancing. Seketika lu pulang lu langsung mandi atau enggak lu ganti baju, cuci tangan. Pokoknya tetap jaga kebersihan tubuh lu dan tetap ikutin anjuran pemerintah ya. Soalnya menurut gua sekarang ini pemerintah udah ngelakuin sebisa mungkin yang mereka lakuin, cuman tinggal dari masyarakatnya sendiri yang buat mengurangi pandemi corona ini gitu. eh jadi gua di rumah kan tadi gua udah bilang gua udah ngapa-ngapain, gua udah masak, gua bersih-bersih rumah ya, gua ngapain aja gua sudah ngelakuin, gua udah main, gua udah olahraga, nggak deh gua nggak olahraga. Ya masak-masak mungkin awalnya menurut gua asik, cuman lama-lama membosankan soalnya gua malas cuci-cuci, jadi kayak tidak worth it banget sumpah. Dan masakan gua paling aneh yang pernah gua buat itu adalah dalgona coffee, sumpah itu menurut gua
Anjir, gila. Minuman aneh. Kenapa gue bilang aneh? Soalnya kayak lu eh lu ceritanya mau minum kopi nih. Kopi. Oke, gue minum kopi. Terus biasanya bikin kopi kalau orang bilang bikin susah, ya gue masih paham kenapa orang bilang bikin kopi susah. Tapi bikin dalgona kopi itu kayak gak worth it banget gitu loh. Lu nyampurin gula, nyampurin air, nyampurin bubuk kopi sampai buat kental banget. Terus akhirnya rasa kopinya nggak kerasa, itu gua ngerasa gua nggak menikmati gitu loh jadinya kopinya. Jadi makanya gue merasa kayak dalgona coffee itu bukan sebuah kopi, cuman kayak susu dengan sedikit aroma dan rasa kopi. Kalau menurut gue sih gitu ya, soalnya ya aneh rasanya kalau misalnya lo minum kopi, rencananya mau minum kopi cuman nggak ada kopinya, ya aneh banget sih. Ya semoga aja podcast gue hari ini baik-baik aja ya, soalnya gue juga bingung mau bahas apa. Kemungkinan pembahasan gue paling pertama ini bukan pembahasan, gue bakal bahas di episode pertama ini itu tentang cinta aja dulu ya, soalnya menurut gue itu adalah hal yang paling umum, hal yang sudah banyak orang yang ngalami, hal yang banyak orang sudah jatuh bangun gara-gara itu. Jadi kita mulai dulu dengan cinta di episode pertama ini. Cinta. Kalau menurut gue cinta itu adalah sebuah perasaan emosional di mana lu bakal bisa ngerasain seneng, sedih, dan bingung di saat yang bersamaan. Dimana perasaan-perasaan itu bakal campur aduk secara bersamaan dan membuat lu tuh kayak merasa tertekan banget gitu. Kayak lu pengen ngelakuin sesuatu cuman lu tuh nggak bisa, dan akhirnya lu ya udah lu diam diri aja, lu kayak sedih banget sumpah. Dan kayak umpamanya gini deh, lu pernah nggak sih kayak, maaf kalau agak jorok dikit ya, jadi kayak lu pernah nggak sih pengen BAB cuman toilet di rumah lu tuh pada dipakai, jadi akhirnya kayak lu nunggu depan pintu sampai orangnya selesai, dan atau enggak lu bakal stay di sana, ya udah lu bakal nahan perasaan lu di sana kayak lama banget gitu loh, hingga sampai pada akhirnya lu bakal berada di titik dimana lu kayak oke, saatnya ini gue bakal ngeluarin BAB gue nih, atau enggak sampai kayak lu bakal ngeluarin perasaan gue, baik itu secara lu melepaskan atau enggak misalnya kayak lu bakal ngungkapin gitu. Dan ya menurut gue cinta itu bisa datang dari mana aja sih. Salah satu contoh, bukan salah satu sih, cinta itu menurut gue bisa datang dari berbagai macam. Misalnya kayak lu emang udah kenal udah lama sama satu orang, misalnya kayak lu udah kenalan dia dari TK, terus lu satu SMP, satu SD, satu SMA, cuman kayak pada akhirnya lu harus pisah kuliah, terus akhirnya lu nggak bisa kontak-kontakan, lu nggak bisa ketemuan, cuma bisa kontak-kontakan dari chattingan, dan dari situ lu bakal merasa kayak, oh ternyata gue kalau nggak ada dia di sini gue merasa kayak kesepian. Dan ketika lu lagi kontak-kontakan sama dia, lu merasa kayak eh sesuatu berharga, suatu momen waktu berharga ketika lu sedang kontak-kontakan sama dia, dan kayak lu merasa kayak ternyata dia ini peduli ya, ternyata dia tuh bisa bikin gue nyaman, dan di situ bakal muncul perasaan-perasaan cinta, menurut gue sih gitu. Terus pasti lu juga pernah ngalamin cinta itu kayak lu dikenalin dari orang. Nah, kalau dikenal dari orang ini macam-macam sih. Ya, gua kasih contoh paling alay aja deh ya. Kayak lu pernah nggak sih inget dulu zamannya ada BBM? Jadi lu pasti semua pasti pernah kayak secara strangely, secara random nge BBM stranger dari via broadcast, atau enggak lu nge BBM temennya teman lu yang menurut lu itu cantik, kayak lu ngechat kayak halo, salam kenal, terus dibalasnya kayak iya salam kenal, BTW kamu dapat kontakku dari mana, terus lu dengan alasan basinya kayak ngomong kayak iya gue dapat dari podcastan kok. Dan gue yakin padahal itu orang yang lu chat itu pasti nggak pernah ngirimin pinnya ke broadcastan, dan kayak nggak mungkin juga lu bakal ngechat satu orang dengan alasan yang nggak jelas, pasti lu punya maksud dan tujuan tertentu.
Ya selama lo nggak aneh-aneh ya menurut gue it's okay aja sih. Tapi tetap berusaha boy. Mantap. Dan menurut gue salah satu cara cinta paling aneh datang itu dengan cara cinta pandangan pertama. Kayak lagunya siapa ya saya? Yang kayak pandangan pertama awal aku berjumpa. Wah sudah. Ya pokoknya itu kayak menurut gue hal yang aneh. Kenapa gue bilang aneh ya? Soalnya menurut gue cinta pandangan pertama itu bukan di mana saat lu merasakan jatuh cinta ketika lu baru ngeliat fisik dari orang itu. Kalau menurut gue adalah cinta pandangan pertama itu ketika lu ngelihat uh, ngelihat sifat dirinya yang sebenarnya dari dari orang itu. Jadi kayak misalnya lu udah ada kenalan lama nih, cuman kayak lu pada satu titik akhirnya kayak baru merasakan kayak uh, lu merasakan cinta ketika lu rasa kalau lu sudah nyaman sama dia, ketika lu sudah merasakan kalau dia tuh emang cocok buat lu gitu, bukan karena gara fisiknya doang sih. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Soalnya gue pernah ngalaminnya dan itu menurut gue aneh banget. Kenapa gue bilang aneh? Soalnya gue itu ngalamin tuh waktu SD. Ya SD. Ya aneh banget sih menurut gue. Dan ya udah deh gue ceritain aja ceritanya. Jadi di sekolah gue waktu itu masih pakai sistem. Jadi kayak lu setiap pergantian kelas bakal ada teman lu bakal di rolling terus. Dan ya lu pasti nggak tahu dong teman lu di kelas pada saat itu siapa aja. Kan ya pada umumnya kayak orang biasa lah ya. Gue pasti berharap ada teman yang udah gue kenal dari kemarin dari dulu bakal satu kelas sama gue. Dan tapi sialnya gue tuh nggak dapet satupun teman yang gue udah kenal. Jadi gue ya mau nggak mau harus kenalan lagi dong sama orang baru. Terus ya udah gue kenalan sama orang baru dan kebetulan teman sebangku waktu itu namanya Edo. Mungkin bukan namanya bukan Edo, cuman kayak gue kasih nama Edo aja supaya lebih gampang diingat. Dan buat teman gue yang gue kasih nama Edo, maafkan. Ya udah deh, oke lanjut. Jadi gue sama Edo temenan. Ya gue sama Edo sering ngobrol, gue sering main bareng, gue ya sering main-main gitu lah ya, sampai kayak gue akhirnya udah 2 bulan temenan sama Edo. Dan selama 2 bulan itu gue juga dapat beberapa teman baru gara-gara gue sering main sama Edo. Dan kebetulan dia adalah temannya Edo. Ya thanks to Edo gue dapat teman nice. Dan kebetulan itu suatu hari pas jam makan istirahat, dan gue lagi makan sendirian di kelas di meja gue. Terus ada Edo di kelas, cuman gue lagi nggak semeja sama gue, dia lagi teman-temannya kan. Terus ya udah, terus Edo tuh lagi ngomong sama teman-temannya, terus gue ngeliatin temannya itu siapa aja kan. Siapa tahu gue dapat teman baru lagi kan, asik tuh. Terus ya udah gue ngeliatin, dan kayak seketika gue ngeliatin ada satu cewek, satu perempuan yang menurut gue waktu itu sangat menarik untuk dilihat. Dan karena gue penasaran sama tuh orang, jadi gue tanya sama Edo, Dok, itu siapa sih cewek? Yang mana? Yang tadi lu itu pas istirahat ngobrol bareng. Iya, yang mana? Yang rambut panjang atau rambut pendek? Terus gue bilang, yang rambutnya panjang. Oh, itu namanya Steffi. For information, namanya bukan Steffi, namanya udah gue sensor. Soalnya gue sama si Steffi ini udah nggak pernah kontak-kontakan lagi dari SD rasanya. Dari SD sampai sekarang kuliah gue nggak pernah kontak-kontakan. Jadi ya buat keamanan dan kenyamanan bersama gue sensor aja lah ya. Buat yang udah tahu mending jangan ditulis komen ya, jangan diketik namanya di komen karena gue takut sumpah. Ya udah, terus Edo tuh juga ngasih tahu satu informasi yang menurut gue cukup mencengangkan. Kenapa gue bilang seperti itu? Soalnya ternyata gue sama Edo dan Stevie itu satu kelas bareng. Dan gue merasa aneh tuh, masa ya sih gue 2 bulan di kelas itu dan gue nggak pernah merhatiin adanya cewek yang bisa menarik perhatian gue. Dan aneh banget tuh pasti. Ya udah, pada akhirnya gue besoknya tuh memutusin buat datang lebih pagi. Gila, gue baru pertama kali dalam sejarah uh,
datang ke sekolah SD gue itu 30 menit sebelum bel, dan menurut gue itu adalah rekor. Dan waktu itu gue datang sampai kelas dan gue masih sendirian, ya udah jadi gue duduk, dan kebetulan gue duduk di belakang nggak salah. Gue duduk di belakang, gue duduk sendirian di sana sambil perhatiin pintu, siapa tahu ada orang lewat gitu kan, terus kayak sambil nunggu dia juga gitu maksudnya. Terus ya udah gue nunggu cukup lama, gue kira-kira kayak sampai 10 menit sebelum bel dia baru datang kan. Kayak seketika otak gue langsung kayak senang banget, sumpah gue happy, cuman gue juga sedih. Kenapa gue bilang gue sedih? Soalnya gue waktu itu adalah tipikal orang, bukan tipikal sih, gue adalah orang yang mungkin lu bakal nggak pernah lihat gitu loh. Jadi kayak lu pernah gak sih ngeliatin orang kayak udah hitam, bulat, gendut, rambutnya mangkok, terus bodoh, lu pasti kayak orang siapa sih, nggak jelas gitu, pasti kayak sumpah lu bakal nggak, pasti nggak bakal lihat gua ada bakal di sana gitu. Dan terima kasih buat Edo sudah melihat gua karena gua teman sebangkunya. Ya udah, oke lanjut. Terus gua senang tapi gue sedih ya gara-gara itu tadi. Terus gue akhirnya mikir gimana sih caranya biar gue bisa deket sama nih Steffi. Mungkin langkah langkah pertama yang waktu itu gue ambil adalah gue ngeliatin temannya siapa aja, dan akhirnya gue tetap menjadi minder. Lu tahu kenapa? Soalnya Steffi ini teman-temannya bisa dibilang adalah teman-teman yang cukup populer di sekolah waktu itu. Jadi ya dimana gue tidak, sangat-sangat tidak populer, dan gue merasa minder dong. Udah gue hitam jelek, rambut mangkok, bodoh lagi. Dan salah satu cara gue bisa dengan cepat berubah itu adalah dengan cara gue harus belajar kan. Dengan maksud gue bisa kenalan dengan Steffi tanpa melalui perantara Edo. Kalau misalnya gue melalui perantara Edo, jadi kayak istilahnya kayak yaudah gue temennya Edo biasa aja gitu loh, kayak gak ada spesial-spesialnya. Sementara kalau misalnya gue kenalan sama dia melalui sebuah cara yang gue bisa menonjol, kan pasti kayak wah ternyata nih orang bisa juga gue deketin gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue mulai saat itu gue belajar, gue rajin banget sumpah, gue les dengan serius, gue belajar di sekolah serius, guru nanya gue jawab, sumpah itu kayak bener-bener gue berubah 180 derajat dalam dunia pembelajaran. Dan ya gue cukup bangga waktu itu. Hingga suatu saat gue itu kalau nggak salah ujian tengah semester atau enggak ujian bulan gitu ya. Itu biasanya ya gue selama sejarah gue dalam sekolah SD, raport gue tuh selalu dijemput. Soalnya gue tuh malas banget buat belajar, jadi kayak nilai gue jelek-jelek. Ya udah gue akhirnya sedih. Nggak sedih sih, biasanya gue biasa-biasa aja. Cuman kayak waktu itu gue sedih, terus akhirnya gue belajar tiga tuh kan. Terus akhirnya gue pas ujian bulanan tuh nggak ujian tengah semester itu kayak raport gue tuh nggak dijemput tuh. Nama gue dipanggil maju ke depan kayak Bima gitu, dikasih raportnya. Gue kaget dong, wih gila, luar biasa dong nilai gue berarti. Terus ibunya ngomong kayak, selamat ya, kamu ujian ini ranking 1 di kelas. Terus kita gue kaget dong, wah masa iya sih, gak mungkin lah. Terus ya udah, terus pas kebetulan gue dijemput sama orang tua kan, gue kasih tahu kayak, mak, Bima ranking 1 pas ujian ini di kelas. Nah gue langsung bingung dong, kaget banget anjir, masa anaknya yang selama ini rapotnya dijemput di kelas tiba-tiba jadi ranking 1, nggak mungkin banget dong. Terus mama gue nanya kayak, lu nyontek ya? Enggak, gue nggak nyontek gitu kan. Terus akhirnya mama gue turun masuk ke kelas, nanya sama guru wali kelas gue kayak, Bu, ini beneran Bima beneran ranking 1 ujian ini? Iya bu, dia ranking 1. Saya juga bingung kok bisa gitu kan. Terus ya udah dong, gue dengan tidak memikirkan apapun, gue senang dong. Akhirnya gue bisa deketin Steffi ini dengan cara gue sudah jadi pintar gitu kan. Dan ya untungnya gue berhasil deket sama Steffi waktu itu. Ya udah gue akhirnya dekat sama Steffi, gue sering main bareng, sering ngobrol bareng, sering ngobrol bareng juga sama teman-temannya juga, sering main bareng sama teman-temannya juga, sampai gue akhirnya bisa dapetin kontak Steffi. Nah waktu itu gue masih pakai SMS-an, jadi ya harapan lu apa men, gue masih SD. Ya udah gue akhirnya SMS-an sama dia. Terus gue sering SMS-an sampai
akhirnya gue sampai lupa waktu. Gue akhirnya gue ngerti gimana Stevie itu. Gue ngerti gimana, terutama gue ngerti apa yang dia suka, dan menurut gue waktu itu itulah hal yang penting ya. Dan ya udah, akhirnya gue sampai dimana titik dimana gue harus mengatakan kayak oke, ini saatnya gue bakal ngasih tahu gitu. Dan kebetulan pada saat itu gue bilangnya kayak gini sih, dan itu merupakan cara paling pengecut, sumpah. Gue yakin buat yang dengar ini pasti pernah ngelakuin ini. Jadi kayak lo pasti pernah ngungkapin perasaan lo lewat pesan singkat. Dan menurut gue ya it's okay sih sebenarnya, cuman ya dikurang-kurangin lah ya, soalnya bakal ada memori jelek lah setidaknya kalau misalnya diingat-ingat. Kalau sekarang gue malu sih ingatnya. Ya udah deh, gitulah pokoknya. Akhirnya gue ngungkapin kayak aku bilang waktu itu kayak, Steph, gue sebenarnya suka sama lu. Terus ketika gue setelah ngirim itu kayak perasaan gue, perut gue sumpah mules banget sumpah. Terus akhirnya kayak gue berharap kayak Steffi nggak bakal balas SMS itu, kayak pura-pura dia nggak tahu. Soalnya kan waktu itu kan nggak pernah, ya bukan nggak pernah, nggak bisa undo message tuh. Ya udah, akhirnya kayak gue berpasrah, HP-nya gue letak, gue biarin dulu setengah jam. Dimana gue mau nenangin pemikiran gue, dimana gue mau nenangin perut gue yang sedang sakit itu. Ya udah deh, terus akhirnya setelah setengah jam gue lihat HP gue, dan ya ternyata dibalas sama Stevie. Terus dia bahasnya ini, hahaha, aku sudah tahu kok, ya aku juga suka sama kamu. Seketika gue merasakan sangat-sangat gembira. Akhirnya kayak gara-gara gue berhasil, men. Apa yang gue lakuin tuh, ya perjuangan yang gue lakuin tuh berhasil, sampai akhirnya dia juga merasakan hal yang sama gitu kan. Dan pada saat itu gue menganggap gue sama dia sudah jadian. Ya seneng dong dua. Terus ya udah, akhirnya ya semakin hari semakin baik hari-hari gue. Terus sampai pada akhirnya itu kalau nggak salah pas mau kelas meeting, kan ada kelas meeting pengumuman juara-juara dan sebagainya tuh. Nah kebetulan gue tuh lagi nggak bisa datang, soalnya gue lagi jalan-jalan ke luar negeri kan. Terus akhirnya gara-gara gue jalan-jalan ke luar negeri, gue nggak bisa kontak-kontakan sama dia. Dimana waktu itu gue jalan-jalan kayak semingguan, hampir seminggu. Dan di situ gue nggak pernah kontak satu minggu sama dia. Dan salah satu cara gue bisa kontakkan sama dia itu kayak lewat Facebook, lewat Facebook doang. Dan gue jarang banget dulu buka itu. Dan ya udah, akhirnya gue pas sampai balik di Indonesia, gue kontakkan sama dia, dan gue nggak dibalas. Gue bingung tuh. Terus gue sedih, gue bingung kenapa dia nggak jelasin kenapa. Terus akhirnya gue tanya sama Edo, itu Stevie kenapa? Terus dia bilang, oh dia udah punya pacar. Seketika gue bingung dong, kenapa dia punya pacar, kan sementara gue masih pacaran sama dia kan. Terus gue ingat lagi kan, kayak ternyata sama ini gue nggak pernah nembak dia, gue cuman ngungkapin perasaan, bukan nembak dia. Dan semenjak saat itu gue merasa kayak ternyata cinta pandangan pertama itu menyebalkan ya. Soalnya ya karena yang gue lihat pertama itu adalah fisiknya doang, gue nggak ngerti sifatnya gimana, gue nggak ngerti orangnya sebenarnya gimana. Dan pada selama gue kenalan itu ya gue nggak ngeh gitu loh orangnya gimana gimana. Dan ya mungkin emang dia bukan takdir gue, dan emang dia nggak, waktu itu lagi nggak menjadi dirinya sebenarnya gitu loh. Terus sampai pada akhirnya ya udah deh, gue nggak kontak-kontakan lagi sama dia dari lulus SD sampai sekarang. Mungkin waktu awal-awal baru masuk SMP, gue masih sering-sering nanya sama Edo gimana dia, soalnya gue sama Stevie beda sekolah, tapi gue satu SMP sama Edo. Terus ya udah, gue waktu itu sampai kelas 3 SMP kalau nggak salah, gue nggak pengen pacaran sama siapa-siapa, soalnya gue sedih banget. Terus ya udah deh, gue memutuskan buat pacaran kembali di kelas 3 SMP. Dan mungkin nggak usah gue ceritain, soalnya menurut gue juga nggak penting-penting banget gue ceritain, soalnya di sini gue bahasnya tentang cinta pandangan pertama. Dan
waktu gue SMP itu gue merasa kayak ya anaknya baik sih, gue emang suka sama personalitinya dan ya gak apa-apa sih, it's okay. Dan sekarang gue udah punya pacar dan kebetulan gue juga suka sama personality pacar gue meskipun absurd, ya kami berdua absurd, tapi ya berkat dia gue bisa jadi diri gue sebenarnya. Dia selalu support gue, dia misalnya kayak gue pengen ini ya udah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya gue pengennya ini cuman kayak agak nggak bener, dia bilang kayak nggak usah. Kayak dia selalu membalikan gue ke jalan yang lebih benar sih ya. Thanks to my girlfriend, you're the best. Mungkin segini dulu episode pertama gue. Jadi episode pertama gue nih cinta pandangan pertama, dimana menurut gue cinta pandangan pertama itu adalah ketika lu hati lu mulai terketuk, ketika lu melihat sifat dia yang sebenarnya. Di saat itu lu merasa kayak perasaan lu mulai gelisah, perasaan lu mulai gak enak. Ketika lu sudah tahu, ketika lu sudah tahu kalau sifatnya itu yang sebenarnya seperti apa. Dan ya menurut gua nggak ada salahnya cinta pandangan pertama berdasarkan fisiknya doang, selama lu cinta pandangan pertama lu benar dan tepat, dan lu bisa menerima konsekuensinya kalau misalnya ya nggak sesuai dengan ekspektasi lu gitulah. Dan ya mungkin sekian dulu buat episode pertama gua. Seperti awal tadi gue bilang, tetap jaga keamanan, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, lakukan physical distancing, dan mungkin buat kalian yang terlalu sering mengkonsumsi informasi tentang COVID-19, ya sebenarnya nggak apa-apa kalian konsumsi, cuman kayak tolong dikurang-kurangi, karena menurut gue itu adalah, kalau misalnya kalau terlalu sering, lu bakal jadi kayak apa ya bilangnya, lu bakal jadi bukan fobia, apa ya namanya ya? Ya itulah, lu ngerti kan maksudnya, kayak terlalu overthinking gitu loh jadinya. Ya, sekian dulu dari gua. Mungkin kalau ada kritik dan saran bisa kalian ketik di komen. Mungkin kalian mau gua bahas apa di next episode, bisa kalian ketik juga di komen. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di like, komen, subscribe, dan di nyalain loncengnya kalau misalnya lu pengen dengar gue ketika gue baru upload, jadi kayak lu tahu gue sudah upload konten baru. Oke, sekian dari gue, terima kasih dan jangan lupa keep smile and happy.